Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dimanapun berada, hari ini saya kedatangan tamu spesial yang lagi viral di Bone. Viral ya? Viral di mana itu, bro? Di Bone. Oh iya, oke. Dan malam ini saya mau bertanya kemarin masalah yang di roasting. Kebetulan saya lihat videonya di YouTube. Jadi saya ada pertanyaan penontonnya. Tetap ikuti channel ini sampai selesai. Iya. Pertama-tama begini, saya mau terima kasih dulu dong. Saya sudah diundang ke podcast ya ini ya. Ya, bisa dibilang. Terima kasih sudah diundang. Dan mudah-mudahan kamu ngerti maksud saya datang begini. Ini adalah salah satu bentuk support saya ke kreator Bone. Siap. Mengenai saya menghadiri undangan roasting dari komunitas stand up komedi Bone itu karena memang sebagai bentuk apresiasi saya ke mereka. Siap. Saya salut dengan mereka, anak muda, kreatif, positif, dan saya yakin itu salah satu usaha mereka untuk mengharumkan nama Bone tentunya. Jadi saya mulai ini pertanyaan saya. Oh, saya pikir tadi sudah mulai itu. Belum, pertanyaan belum. Maksudnya ini saya nanya dulu, bro. Ya. Kamu nakutin saya atau memang muka kamu yang Kita lanjut ya. Boleh. Pertanyaan pertama. Saya ini sudah siapkan ini dari beberapa hari yang lalu. Siap. Pertanyaan saya. Siap. Saya buka dulu ya, boleh? Silakan. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan tak pada saat di roasting? Otomatis kalau roasting namanya saja membakar, memanggang, mempermainkan rasa, emosi tentunya. Tapi overall sama sekali saya tidak membawa perasaan di situ. Artinya saya tidak baper, saya tidak ada tersinggung karena ketika saya tidak siap untuk di roasting, saya tidak bakalan hadir di acaranya mereka. Betul juga ya penonton. Next question. Siap. Apakah roasting itu menurut tak adil atau tidak? Adil atau tidaknya saya tidak punya kapasitas untuk itu, Rijal. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau saya lebih melihatnya dari arah yang positif tentunya. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya sangat mengapresiasi mereka, stand up comedian Bone. Terus positifnya di mana? Positifnya artinya mereka mampu untuk menghadirkan hal yang baru. Mereka kan juga konten kreator, mau itu stand up comedian. Dan saya mencoba mengedukasi kepada seluruh pekerja kreatif di Bone. Mari kita open minded. Ya. Mari. Penonton ikut ya. Next question. Bagaimana cara tak merespon kritik yang disampaikan oleh roasting? Begini, yang kita garis bawahi, saya tidak pernah melihat itu sebagai kritik. Yang mereka utarakan di dalam roasting itu betul-betul riset terhadap saya tentunya. Dan saya merasa bahwa semua yang mereka roasting itu relate. Ya. Termasuk misalnya bagaimana saya membuka vlog, bagaimana rambut saya yang kayak pakai helm Ultraman. Maksudnya ini kan rambut saya minim. Nah, jadi ya menurut saya semua itu relate. Siap. Apakah kita merasa bahwa roasting tersebut bisa membuat untuk menjadi lebih baik di masa depan atau gimana itu? Sebagai konten kreator kita harus siap di dua hal. Yang pertama, karya kita disukai banyak orang. Siap. Dan yang kedua, karya kita tidak disukai oleh banyak orang. Dan bahan roastingan mereka bakalan saya jadikan evaluasi di tim kreatif saya juga seperti itu, agar kiranya ke depannya lagi bisa lebih baik lagi. Siap. Gitu. Jadi itu poin yang bisa saya dapat tadi itu. Iyalah. Jangan baper penonton. Iyalah, mari kita open minded. 2023 ini. Kami 2020 atau di bawah. Next question. Penonton ya. Kita tanya, pokoknya tanya semua ini. Ini ada yang nonton? Dari tadi kamu bilang penonton. Yakin ada yang nonton nanti? Oke, lanjut.
Oke. Betul cocok ya. Pertanyaan berikutnya sebaliknya, apakah kita pernah merosting orang atau tidak? Merosting. Kapasitas saya sebagai konten kreator kayaknya belum bisa untuk merosting. Jadi kan kalau di tongkrongan itu belum bisa dikategorikan sebagai roasting ya di setiap di tongkrongan itu. Kalau di tongkrongan biasa kita bercanda. Di tim kreatif saya juga kadang saya kerjain mereka. Cuman untuk kategori roasting kayaknya belum. Roasting itu beda. Jadi bedakan roasting dengan bullying. Ya, roasting itu terstruktur, roasting itu berdasarkan riset dan dibawakan dengan cara yang tentunya sistematis, tidak sembarangan, diteliti. Nah, makanya diteliti, ya, makanya stand up comedian itu butuh orang-orang yang memang cerdas, orang-orang yang punya wawasan luas, mampu untuk membawakan diksi yang diterima dengan baik. Siap. Next question. Banyak-banyak ya, bro. Iya. Tadi kan sudah sepakat ya. Boleh ya. Iya. Sepakat. Siap. Masih ada 2. Question. Nah, question. Tapi lucu. Begini. Tadi siang habis briefing sama tim kreatif, saya dikabari katanya kita ada undangan podcast di YouTube-nya Rijal. Saya pikir tadi Rijal siapa? Saya pikir Rijal System. Saya bilang, ayo langsung gas. Terus mereka bilang Rijal Pakita, tim kreatif. Ngomong saya Rijal Pakita itu kreator dari Selatan, Bun. Dan saya tanya jadwal, ternyata mereka kosong. Langsung gas. Saya harus mengapresiasi kreator Bone, siapapun itu. Ini enggak apa-apa ngerokok. Enggak apa-apa. Om, bro. Panggil kakek juga enggak apa-apa. Cos dulu, bro. Cos. Ada. Ini tim kreatif saya nanti bingung mereka. Ada istilah cos ya sekarang. Cos. Apa tuh? Di selatan itu cos. Apakah kita merasa bahwa roasting merupakan tindakan yang pantas dilakukan di suatu komunitas? Kalau menurut saya, ini dari sudut pandang saya, roasting itu sah-sah saja. Ketika orientasinya dan sudut pandangnya membangun, sah-sah saja. Siap. Pertanyaan berikutnya. Question. Terserah kamu nyebutnya apa. Question terakhir. Boleh. Karena sudah lama mungkin sudah capek mungkin di sini. Tidak, saya enggak masalah. Kalau mau sampai berapa jam juga, insya Allah kita tim kreatif aman ya. Enggak salah aman kita begini. Begitu ya. Kalau itu ya tim. Tim mana tim? Enggak ada. Saya masih berdiri sendiri, bro. Kamu masih berdiri. Masih sendiri. Masih sendiri. Hebat kamu, Rijal. Saya saja yang saya di backup 7 tim kreatif, masih kadang kita kedodoran, masih kadang kita kejar tayang, masih kadang kita kehabisan ide. Kamu sendiri hebat, luar biasa. Luar biasa memang. Bisa. Jomblo juga. Iya, jomblo. Kentara kau jomblo. Ini yang terakhir. Boleh. Pertanyaan saya yang terakhir. Supaya nggak lama-lama di sini, nanti perjalanannya jauh juga kan. Nggak apa-apa. Kota ke selatan dekat. Ya, oke, siap. Kalau diberikan saran atau masukan kepada kreator Bone atau stand up Bone, apa yang kita mau berikan saran? Saya minta. Untuk stand up atau untuk kreator Bone ini? Bisa satu dulu baru duanya. Oh, bisa dua-duanya. Oh gitu. Kalau untuk kita ke stand up dulu ya. Iya, siap. Besar harapan saya stand up komedian bisa berkiprah di Bone, bisa memberikan sumbangsi di Bone dari sudut pandang mereka sebagai stand up. Saya yakin mereka mampu untuk menonjol secara positif, ya. Dan harapan saya jangan berhenti di situ. Harus ada next event. Kalau mau kompetisi, harus ada kompetisi berikutnya. Jangan. Terus kreator. Secara keseluruhan, kreator di Bone. Siap. Entah itu bagaimana kalian menyebutnya,
selebgram, tiktokers, youtuber. Mari kita open minded, ya. Saya sepakat dengan selentik perkataan adik saya, Rijal System. Ini mirip-mirip namanya sama kamu. Rijal pernah ngomong gini, kita butuh kreativitas, ya. Kemudian yang kedua circle. Jadi sebagai konten kreator tentu kita butuh circle. Sebenarnya meskipun bukan konten kreator, kita butuh circle. Maksud dari kata butuh circle itu, ini menurut saya ya, kita butuh circle yang sehat, circle yang mampu untuk mendorong kita lebih produktif, mendorong kita lebih kreatif. Yang terakhir, Rijal ngomong gini, kita butuh kolaborasi. Seperti ini yang kita lakukan. Boleh. Jadi ketika kita sudah punya circle, kita kreatif, kita butuh kolaborasi. Kolaborasi tujuannya untuk memperluas relasi, mindset kita, memperluas pergaulan kita atau circle kita, tapi tentunya semua harus ke arah yang lebih positif. Itu saja. Seperti mungkin kalau mungkin adik Rijal nonton VT-nya Siva Project yang pas di roasting, di akhir konten itu saya ngomong, setiap saya ngonten, saya menghadiri undangan apapun itu, bahkan di saat live saya kadang ngomong ini, ketika yang kalian lakukan adalah positif, dan itu untuk Bone, Siva Project akan dengan senang hati berdiri di barisan paling depan untuk memberikan dukungan 1000% kalau dengar penonton. Luar biasa, luar biasa penontonnya. Amin. Seorang Siva Project. Amin. Terima kasih banyak ini karena sudah hadir di kampung ini yang terpencil sekali di Patimpeng ini. Jauh dari lampu. Saya ini cuman konten kreator biasa. Saya bukan artis. Saya bukan pejabat. Saya bukan bangsawan. Saya saudara rata semua. Jadi kalau ada yang nonton, ada undang tidak apa-apa lagi. Terserah tim kreatif. Jadi perjalanan tak berapa jam ke sini? Tadi kita berapa lama tadi kita? 2,5 jam ya? 2,5 jam. Luar biasa penonton. Terima kasih banyak ini Kanda sudah datang jauh-jauh. Bukan apa-apa ini Rijal. Saya ini masih di ini kontenku masih belajar. Masih di bawah. Sama, saya juga masih belajar. Sampai detik ini saya masih belajar. Tim kreatif capek dengar saya ngomel. Proses itu jangan dilihat lamanya. Apa yang menjadi tujuan proses itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita fokus. Jadi gas terus. Sebenarnya saya masih mau lanjut ngobrol ini, cuma boleh, enak. Boleh. Tim kreatifnya sudah mereka tidak pernah istirahat. Dari saya memang target ke mereka itu di Siva Project setiap hari minimal ada satu konten. Kalau lagi lowong waktunya kita biasa sampai 3 konten setiap satu hari. Iya. Luar biasa. Saya kadang 1 bulan satu saja agak susah gitu. Itu saya mau mohon bimbingannya Kanda ini. Bukan, jangan dibahasakan bimbingan dong. Mari kita sama-sama belajar. Saya tidak ada kapasitas untuk menggurui. Saya bukan siapa-siapa. Tidak menutup kemungkinan ada hal yang Rijal ketahui, saya tidak ketahui. Jadi begini, kembali lagi, ketika yang kau lakukan itu positif bro, insya Allah Siva Project akan selalu memberikan support. Oke, Kanda, terima kasih banyak Kanda. Saya yang terima kasih. Salam saudara Bugista di Bone. Itu saya ingat itu. Oh itu. Iya. Tapi sebenarnya bukan salah, maksudnya kurang tepat. Kalau mau dibenarkan, bisa saya ngomong itu di sini. Bisa. Silakan. Salam dari saudara Bugista di Bone, Siva Project. Dengar penonton. Iya. Saya yang terima kasih. Saya permisi. Iya, makasih banyak. Jangan bosan ya. Siap. Oke penonton, itulah tadi seorang Siva Project dari Bone jauh-jauh datang di kita ini, kampung kita. Mudah-mudahan penonton dapat ilmunya dan begitupun dengan saya pribadi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.